Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi dalam psikologi sosial, yaitu tentang perilaku agresi. Di video ini, kita bakalan ngobrol santai tentang apakah itu agresi, teori-teorinya, faktor penyebabnya, sampai cara menangani dan mencegah perilaku agresif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perilaku agresi. Perilaku agresi adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain. Ini bisa berupa perkelahian, penyerangan, atau hukuman, dan seringkali bersifat antisosial. Sekarang kita masuk ke teori-teori perilaku agresi ya. Teori yang pertama adalah teori frustasi agresi. Teori ini menjelaskan bahwa agresi muncul karena seseorang merasa frustasi atau gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Teori yang kedua adalah teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Menurut teori ini, agresi itu dipelajari lewat proses meniru. Teori yang terakhir adalah teori biologis. Teori ini menjelaskan bahwa hormon, terutama hormon testosteron, bisa mempengaruhi munculnya perilaku agresif, khususnya pada masa remaja. Sekarang masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan perilaku agresi. Yang pertama adalah faktor biologis. Faktor ini berkaitan dengan naluri, hormon, dan kondisi fisik seseorang. Kalau kebutuhan seperti rasa aman, kasih sayang, atau kenyamanan tidak terpenuhi, agresi ini bisa lebih mudah muncul. Yang kedua adalah faktor psikologis. Ini berasal dari dalam diri, seperti emosi yang tidak stabil, stres, kecewa, rasa marah yang dipendam, dan kurangnya kontrol diri. Yang ketiga adalah faktor sosial dan lingkungan. Lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah, dan masyarakat sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Anak yang sering melihat kekerasan atau ditolak oleh lingkungan biasanya lebih rentan bersikap agresif. Dan yang terakhir adalah faktor situasional. Misalnya saat seseorang sedang lelah, tertekan, berada dalam konflik, atau di situasi yang memancing emosi. Perilaku agresi ini bisa lebih mudah muncul. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku agresi, sekarang kita masuk ke penanganan perilaku agresi. Yang pertama adalah pengelolaan amarah. Di sini, seseorang dilatih untuk mengenali tanda-tanda marah, mengatur nafas, dan menenangkan diri sebelum bertindak. Yang kedua adalah konseling kelompok dengan teknik self-control. Tujuannya agar individu bisa mengendalikan diri saat emosi muncul. Jadi, tidak langsung bereaksi secara berlebihan. Yang ketiga adalah konseling dengan teknik problem solving. Teknik ini membantu seseorang untuk menyelesaikan masalah secara logis, bukan dengan secara kekerasan. Selain penanganan, pencegahan perilaku agresi juga tidak kalah pentingnya. Di sini ada beberapa cara pencegahan. Yang pertama yaitu melatih regulasi emosi, supaya kita bisa mengelola perasaan dengan baik. Yang kedua yaitu membangun komunikasi yang baik agar konflik tidak berujung pada pertengkaran. Yang ketiga yaitu bermain peran prososial seperti kerjasama dan saling tolong-menolong. Yang keempat yaitu psikoedukasi anti-agresi atau pemberian pemahaman tentang dampak buruk kekerasan. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa empati supaya kita bisa memahami perasaan orang lain. Sebagai kesimpulan, perilaku agresi adalah tindakan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara psikologis. Perilaku agresi dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari faktor biologis, psikologis, sosial, sampai situasional. Agresi juga bisa dipelajari dari lingkungan sekitar dan media. Dengan pengelolaan emosi yang baik, empati, komunikasi yang sehat, serta lingkungan yang positif, perilaku agresif bisa dikurangi bahkan dicegah. Demikian video pembahasan kami tentang perilaku agresi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.